Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nabla Education. Oke, di video ini kita akan bahas soal KSN Fisika SMA tahun 2020 ya, tingkat kabupaten nomor 5. Oke, ini soalnya bisa teman-teman baca dulu ya. Dicoba dulu dikerjakan, nanti hasil akhirnya seperti biasa nanti kita cocokkan bersama-sama. Ya, oke ya, sudah kita baca soalnya. Dua benda bermassa M1 dan M2, di mana M1 lebih besar daripada M2, berada segaris dan di atas bidang datar kasar dengan koefisien gesek statis dan kinetis bernilai sama, yaitu mu. Awalnya benda satu berada di sebelah kiri benda 2 yang diam sejauh L dan diberi kecepatan sebesar V1 ke kanan. Pertanyaan A, tentukan syarat yang diperlukan agar benda pertama menumbuk benda kedua. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka benda satu akan menumbuk benda dua dan anggap tumbukan terjadi secara singkat sehingga bersifat lenting sempurna ya, nggak ada energi yang hilang nanti. Kemudian tentukan di mana posisi akhir benda satu dengan menganggap posisi tumbukan adalah pusat koordinat. Kemudian tentukan posisi akhir benda dua dengan menganggap posisi tumbukan adalah pusat koordinat. Dan yang keempat, berapakah jarak kedua benda saat keduanya diam? Oke, ini soalnya dan kita diberi asumsi bahwa volume kedua benda itu jauh lebih kecil daripada jarak yang mereka tempuh. Artinya bendanya bisa kita anggap sebagai benda titik ya. Meskipun nanti dalam penggambarannya kita menggambarkan mereka misalkan seperti balok atau apa, tapi kita anggap volumenya sangat-sangat kecil. Oke, yang pertama kita sketsa dulu ya kejadian dari peristiwa ini atau diagramnya seperti apa. Kita bisa gambarkan seperti ini. Ya, ini ya kondisi mula-mula nih benda M1 di sebelah kiri benda M2 ya. Ini M2-nya masih diam. Kemudian si benda M1 itu diberi kecepatan sebesar V1. Ini M2, ini kecepatannya V1, kemudian di sini V2-nya masih 0. Dan jaraknya mereka pada saat ini adalah L ya, dia jaraknya L. Oke, yang pertama adalah tentukan syarat diperlukan agar benda pertama menumbuk benda kedua. Jadi syaratnya adalah supaya dia menumbuk, maka kecepatan benda keduanya sampai di titik L ini ya, sampai di sejauh L itu masih ada atau kecepatannya lebih besar dari 0. Di mana di sini ada koefisien gesek mu, maka permukaannya kasar. Berarti karena permukaannya kasar, maka kita bisa cari dulu gaya geseknya yang akan menjadi gaya yang memperlambat dari gerak M1 ini ya. Gaya geseknya bisa kita cari bahwa F gesek yang berada atau yang bekerja pada permukaan ini adalah mu dikali N ya. Mu-nya adalah biasa, mu, N-nya adalah ini M1 kali G ya, karena gaya normalnya sama dengan gaya beratnya di sini ya, karena bergeraknya mendatar gini. Berarti kita bisa cari perlambatannya M1 dengan menggunakan hukum Newton. Jadi F, sigma F sama dengan M kali A. Kita cari dulu perlambatannya. Berarti sigma F-nya yang bekerja hanya gaya gesek ya, arahnya ke arah kiri di sini, F geseknya. Berarti sama dengan F gesek itu mu dikali M dikali G, M1 kali G sama dengan M1 dikali A ya. A-nya di sini perlambatan. Kita coret, berarti kita tahu perlambatannya adalah mu G. Nah, ini persamaan yang pertama ya. Ini perlambatan yang dialami oleh M1. Maka kecepatan di sini nanti kecepatan yang dialami oleh M1 atau kecepatannya M1 pada saat dia mencapai M2 sejauh L ini harus lebih besar dari 0. Berapa kecepatannya? Kita bisa cari pakai kinematika kan. V1 kuadrat minus 2AS harus lebih besar dari 0. Supaya dia bisa menumbuk dari M2 ini. Berarti V1 kuadrat sama lebih besar ya. Ini 2S-nya kita pindah ke ruas kanan. A-nya adalah mu G. Jadi 2 mu G, S-nya adalah L ya. Di sini negatif karena dia diperlambat. Berarti V1-nya harus lebih besar dari akar 2 mu G L. Nah, ini adalah syarat kecepatan benda satu atau syarat yang diperlukan supaya benda satu bisa menumbuk benda dua, yaitu V1-nya lebih gede dari 2 mu GL akar ya, akar pangkat 2. Oke, ini adalah jawaban untuk pertanyaan A. Ya, jelas ya, bisa dipahami. Kemudian untuk pertanyaan B, ditentukan di manakah posisi akhir benda satu dengan menganggap posisi tumbukan adalah pusat koordinat. Oke, sekarang kita sketsa lagi gambarnya pada saat mereka sudah bertumbukan ya, dengan asumsi V1-nya sebesar itu, lebih besar daripada akar 2 mu GL. Kejadiannya bisa kita sketch seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi benda 1 dan benda 2-nya bertumbukan.
posisi tumbukannya ada di sini. Maka yang perlu kita cari di sini adalah kecepatan M1 saat tepat akan bertumbukan ya. Kita misalkan aja kecepatan M1-nya saat akan bertumbukan adalah VT1 misalkan. Kita bisa cari dulu nilainya. Jadi VT1 itu kan sama dengan, kita pakai kuadrat ya, V1 kuadrat minus 2 mu GL ya, 2AS ini sama dengan ini. Berarti VT1-nya VT1 sama dengan akar dari V1 kuadrat minus 2 mu GL. Oke, ini persamaan 2. Ingat VT1 adalah kecepatan dari M1 saat akan menumbuk M2. Nah, dengan mengetahui VT1 ini kita bisa aplikasikan hukum kekekalan momentum pada saat peristiwa tumbukan ini. Jadi, hukum kekekalan momentumnya adalah M1 dikali VT1 ya kan, ditambah pada saat tepat akan ditumbuk M2-nya masih diam. Jadi M2 dikali V2, nih V2-nya nanti 0, sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, di sini V2 aksen itu kecepatan benda 2 setelah tumbukan dan V1 aksen itu kecepatan benda 1 setelah tumbukan. Kalau VT tadi kecepatan benda 1 saat akan menumbuk ya, pada saat M2-nya masih diam. Berarti hukum kekekalan momentumnya bisa kita sederhanakan jadi M1 dikali VT1 ini 0 ditambah 0 ya, nggak usah kita tulis, langsung aja sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Oke, ini persamaan yang ketiga. V1 aksen kecepatan benda 1 setelah tumbukan dan V2 aksen kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Lalu kita bisa menggunakan, ini informasinya adalah tumbukannya sifatnya lenting sempurna, berarti nilai E-nya 1. Kita bisa pakai persamaan koefisien restitusi, E sama dengan 1. Berarti E itu kan 1 sama dengan negatif V2 aksen minus V1 aksen dibagi V2 minus VT1 ya, karena kecepatan benda satunya tadi VT1. Berarti di sini 1 sama dengan minus V2 aksen min V1 aksen dibagi 0 minus VT1. Nah, maka negatifnya bisa kita coret di sini negatifnya. Karena sama-sama negatif, kita bisa punya persamaan berikutnya yaitu nih VT1-nya kalikan 1 ke atas. Jadi kita punya VT1 sama dengan V2 aksen minus V1 aksen. Atau kita bisa ambil nilai V2-nya, jadi V2 aksen sama dengan VT1 ditambah V1 aksen. Ini jadi persamaan yang keempat. Nah, selanjutnya kita substitusi tuh persamaan keempat dan persamaan ketiga. 4 masukkan ketiga, kita akan dapatkan berarti M1 VT1 M1 VT1 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 dikali V2 aksennya masuk ya, VT1 ditambah V1 aksen. Oke, kita selesaikan nih, sederhanakan lagi. Yang VT1 kita kumpulkan dalam satu ruas, jadi ini M1 dikurang M2 VT1 sama dengan yang V1 aksen kita kumpulin juga satu ruas, M1 ditambah M2 V1 aksen. Nah, kita dapat kecepatan V1 aksennya, yaitu M1 minus M2 dibagi dengan M1 plus M2 VT1. Atau VT1-nya sudah kita peroleh tadi, yaitu akar V1 kuadrat minus 2 mu G, persamaan 2. Jadi ini kita bisa tuliskan M1 minus M2 dibagi dengan M1 plus M2 dikali akar V1 kuadrat dikurang 2 mu GL. Oke, ini persamaan yang kelima. Nah, ini adalah kecepatan benda 1 setelah dia bertumbukan dengan benda 2. Selanjutnya kita diminta oleh soal untuk mencari jarak yang ditempuh pada saat V1-nya diam. Nah, ingat tadi permukaannya kan kasar. Jadi selama geraknya itu dia diperlambat terus tuh benda 1 itu. Nah, setelah bertumbukan dia punya kecepatan V1 aksen seperti ini. Kemudian dia diam, setelah bertumbukan dia bergerak dan sampai berhenti berapa jaraknya. Oke, kita gambarkan misalkan peristiwanya seperti ini. Ya, jadi setelah tumbukan dia punya kecepatan V1 aksen, di sini M1. Kemudian dia bergerak terus diperlambat ya, diperlambat terus sampai akhirnya misalkan di posisi ini dia berhenti di sini. Nah, kita anggap di sini
V1 double aksen gitu ya, yang nilainya 0. Nah, dia akan menempuh jarak sebesar S1 misalkan. Nah, ini S1-nya segini. Nah, kita disuruh mencari nilai S1 ini. Ya, kita tinggal menggunakan persamaan kinematika di sini. Berarti V1 double aksen kuadrat itu sama dengan V1 aksen kuadrat minus 2 A-nya tadi mu kali G dikali jaraknya S1. Berarti kita punya nilai V1 double aksennya 0 sama dengan V1 aksen kuadrat dikurang 2 mu G S1. Berarti S1-nya adalah V1 aksen kuadrat dibagi 2 mu G. Atau kita sederhanakan ya, jadi 1/2 mu G. 2 mu G V1-nya tadi ini M1 min M2 ya, berarti di sini M1 min M2 kuadrat ya, karena ini kuadrat, dibagi dengan M1 plus M2 kuadrat dikali dengan akar dari, oh maaf, akarnya hilang ya, akarnya hilang karena dikuadratkan. V1 kuadrat negatif 2 mu G L. Nah, ini adalah jarak yang ditempuh oleh benda satu setelah bertumbukan ya, karena tadi acuan kita adalah pada saat dia bertumbukan, titik asalnya di sini. Setelah bertumbukan dan dia sampai berhenti, dia menempuh jarak sebesar S1 ini. Nah, S1-nya seperti ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah mencari jarak S2, sama ya. Di manakah posisi benda 2, posisi akhir benda 2 dengan menganggap posisi tumbukan adalah pusat koordinat. Nah, jadi posisi 2-nya dia juga, benda 2 bergerak dan diperlambat juga sampai akhirnya dia berhenti. Maka dengan cara yang sama kita bisa gambarkan benda 2 setelah bertumbukan itu punya kecepatan V2 aksen, ini M2 ya, M2, kemudian setelah menempuh jarak sebesar S2 di sini jaraknya dia akan berhenti. Akan berhenti berarti V2 double aksennya sama dengan 0 juga. Nah, kita bisa mencari V2 aksen dulu. Tadi kita sudah punya hubungannya, ini massa 2. V2 aksen itu tidak lain adalah VT1 ditambah V1 aksen nih, persamaan keempat. Berarti V2 aksennya kita cari dulu. V2 aksen itu sama dengan VT1 ditambah V1 aksen. Kita tuliskan nilai VT1-nya. Ya, jadi seperti ini. VT1-nya adalah V1 kuadrat minus 2 mu GL ditambah V1 aksennya ini M1 min M2 per M1 plus M2 akar V1 kuadrat minus 2 mu GL. Nah, akar V1 kuadrat minus 2 mu GL bisa kita keluarkan. Jadi kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Akar V1 kuadrat minus 2 mu GL ya, dalam kurung 1 ini 1 ditambah M1 min M2 per M1 plus M2 ya. Selanjutnya yang M1 yang suku yang mengandung M ini kita samakan penyebutnya, kita akan peroleh ya, kita dapatkan 2M1 per M1 plus M2 akar V1 kuadrat minus 2 mu GL ya. Kita samakan penyebutnya kan. Jadi ini jadi M1 plus M2 jadi tambah M1 min M2, maka M2-nya akan habis, M1-nya jadi 2 kali. Jadi 2M1 per M1 plus M2 akar V1 kuadrat minus 2 mu GL. Nah, selanjutnya kita aplikasikan kinematika yang terjadi pada benda 2 untuk menempuh jarak S2 ya pada saat dia sampai berhenti di sini. Ya, dengan cara yang sama dengan benda 1 tadi, kita akan dapatkan nilai S2-nya. Kita ganti halaman dulu. Kita akan peroleh S2-nya berarti sama dengan V2 aksen kuadrat dibagi dengan 2 mu G. Berarti akan kita peroleh sama dengan V2 aksen kuadratnya. Ini dikuadratkan, berarti 1/2 mu G-nya sama. Kemudian kita kuadratkan jadi 4M1 kuadrat dibagi dengan M1 plus M2 kuadrat dikali akar, akarnya hilang ya karena dikuadratkan, V1 kuadrat negatif 2 mu GL. Nah, ini adalah posisi benda 2 pada saat dia diam, ditinjau dari pusat tumbukan ya, dari peristiwa tumbukan yang ada di sini tadi. Nah, itu untuk pertanyaan C, kita sudah dapat nilai S2-nya, yaitu 1/2 mu G, 4M1 kuadrat per M1 plus M2 kuadrat dikali V1 kuadrat minus 2 mu GL. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, berapakah jarak keduanya saat keduanya diam? Nah, di sini kita perlu tahu antara S1 dan S2 itu besar mana kan? Kalau teman-teman lihat di sini, faktor ini kan sama ini. Ini kan sama, 2 mu G, dia juga punya 2 mu G.
artinya nggak pengaruh ya. V1 kuadrat minus 2 mu GL, ini juga sama, ada V1 kuadrat minus 2 mu GL. M1 plus M2 kuadrat, ini juga sama. Nah, berarti faktor pembedanya hanya ada di ini, yang M1 min M2 kuadrat sama 4M1 kuadrat di sini. Nah, kalau dilihat di sini, pasti gede S2 ya. Kenapa? Karena di atas ini yang S1 itu M1-nya harus dikurang M2 dulu. Otomatis mengecil kan. Tadi asumsi soalnya M1 lebih besar M2. Nah, di sini M1-nya harus dikurangi M2 dulu baru dikuadratkan. Maka otomatis nilainya lebih kecil. Yang di sini M1-nya tanpa dikurangi terus dikuadratkan. Pasti lebih gede. Dikalikan 4 lagi kan. Pasti lebih besar. Maka kesimpulannya adalah S2-nya itu lebih gede daripada S1. Berarti kalau kita sketch secara kasar, misalkan benda 2 pusat tumbukannya di sini, benda 2 sudah sampai sini, ini S2, benda satunya mungkin di sini ya, yang ini S1. Nah, ini S1, yang ini S2. Berarti yang kita cari adalah ini, delta S-nya ya, jaraknya mereka berdua itu. Nah, seperti ini. Ini delta S. Ya tinggal dikurangi aja. Delta S berarti S1 dikurang S2. Kita hitung di sini delta S itu sama dengan S2 dikurang S1 ya. Faktor yang sama kita keluarkan tuh, yang warna merah, lingkaran merah itu kita keluarkan. Jadi V1 kuadratnya sama, ini V1 kuadrat minus 2 mu GL. 2 mu GL ini sama. Kemudian dibagi dengan 2 mu G-nya itu juga sama, dikali dengan M1 plus M2 kuadrat dikalikan dengan yang berbeda ini 4M1 kuadrat dikurang dengan S1 dia apa? M1 min M2 kuadrat. M1 min M2 dikuadratkan. Oke. Kita kerjakan yang kuadrat di sini ya, kalau kita buka kurungnya jadi kan M1 kuadrat plus M2 kuadrat dikurang 2M1 M2. Nah, berarti di sini nanti akan menjadi ya, kita kerjakan yang dalam kurung di sini, berarti 4M1 kuadrat dikurang M1 kuadrat dikurang M2 kuadrat ditambah 2M1 M2. 4M1 kuadrat dikurang M1 kuadrat jadinya 3M1 kuadrat. Berarti bentuk akhirnya untuk delta S bisa kita tuliskan sama dengan yang ini, sama, kita copy aja. Ini sama, kita copy. Oke, yang dalam kurung kita bisa tuliskan dia menjadi 3M1 kuadrat dikurangi M2 kuadrat ditambah 2M1 M2. Oke. Nah, sudah kita dapatkan jaraknya benda 1 dan benda 2 setelah keduanya diam, atau kita sebut simbolnya di sini adalah delta S. Nah, oke ya, itu sudah kita kerjakan soal OSK tahun 2020 nomor 5 ya. Cukup sederhana, materinya tinggal menggunakan kinematika dan gaya aja. Oke, semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.